Не английский, русский язык. Но английский. Понимаешь? Oke, Нет? kita tunggu ya. Oke. Kak Vicky beralih ke kolom chat ya. Di sini Oke. ada pertanyaan dari Kak Titi, dari Kak Dira maksudnya. Di sini mau nanya sama Kak Vicky, gimana caranya membagi waktu untuk bisa belajar bahasa asing di tengah kesibukan kita? Oh man, that's hard. Ini aku harus jujur-jujuran aja ya. Dulu itu pas masih kuliah, saking udah gila-gilaan sama bahasa, kayak aku kan Google Meet itu, ya ampun nih kalau ada dosen aku minta maaf. Jadi kayak Google Meet, terus dosennya jelasin, malah belajar bahasa di sini. Jadi kayak itu kan nggak bisa membagi waktu namanya ya kan. Aku aja sendiri juga nggak bisa membagi waktu. Tapi gini, kalau misalnya benar-benar sibuk-sibuk banget, terkadang kalau aku misalnya nih mau syuting keluar naik mobil, nah itu di mobil aku dengerin podcast bahasa Rusia atau bahasa Spanyol, lagi nyetir aja udah. Karena kalau misalnya lagi syuting nggak mungkin dong. Bentar-bentar, tar dulu, belajar dulu kan nggak mungkin kan. Jadi kayak sambilan-sambilan gitu-gitu. Nah, cuman kalau misalnya kalian memang punya waktu, contoh pagi sampai sore kuliah, capek dong, istirahat dulu. Terus habis istirahat, makan dong, makan dulu. Habis makan, aduh pengen hiburan dulu dong. Tadi karena udah kuliah gitu kan, lama-lama udah. Hiburannya apa? Tadi lagi bisa jadi apa hiburannya yang nonton bahasa apa yang kalian yang pengen pelajarin gitu loh. Contoh, nonton konten prank tapi bahasanya Inggris atau bahasanya Spanyol. Again, belajar lagi. Secara tidak langsung ya kan, belajar lagi. Atau apa ya? Udah selesai makan, selesai hiburan, ya udah tinggal belajar bahasa. 30 minutes, an hour, that's perfect. But yang penting kayak ya setiap hari aja gitu loh. Itu sih. Untuk pertanyaan ini mungkin itu aja yang bisa aku jawab karena aku juga not a really good person who can actually manage time or something like that. Kayak time management aku benar-benar sebenarnya jelek juga sih karena aku suka banget tuh hal-hal yang spontan gitu. Tiba-tiba kayak pengen belajar ini ya, pengen belajar ini ya, jadi kayak nggak terstruktur gitu. Ya gitu sih. Oke, Kak. Mungkin karena terbatas dalam waktu, aku mau minta 2 pertanyaan lagi, boleh, Kak? Boleh Untuk dong, ayo. orang-orang yang on cam. Oke, untuk dari tadi aku perhatiin ada yang on cam itu Kak Katrina Purba. Halo Kak Katrina Purba. Keseneng banget kelihatannya dia. Halo Kak. Hai, hai. Halo. Ya, silakan Kak. Oke. Maaf nih, soalnya agak deg-degan gitu. Soalnya ngefans sama Kak Vicky Naki. Waduh, terima kasih banyak. Ini Kak, aku mau nanya nih. Kakak kan waktu kuliah pernah nggak sih ikut event-event speech gitu? Sebelum misalnya sebelum udah berbakat dalam berbahasa asing ini. Oke. Mungkin kamu belum tahu ya kalau dulu aku introvert gitu. Kalau dulu pas kuliah itu aku benar-benar pertama kayak percaya dirinya kurang, jadi kayak ngobrol di depan orang banyak itu nggak bisa gitu loh. Jadi ya dari situ udah pasti ya speech, of course not, udah pasti nggak ada speech atau event apa gitu. Karena pas masih kuliah ya pertama belum suka bahasa gitu. Jadi pas dulu sukanya apa ya, gambar ya, aku dulu suka gambar itu. Jadi kayak speech belum, nggak dulu. Oh, terus aku mau nanya nih Kak, Ya, lanjutan yang tadi ya. ya. Kan sekarang ini di kampus nih misalnya kan banyak event-event tuh, misalnya kayak lomba speech. Kalau menurut Kakak sendiri gimana sih kiat-kiat speech atau berpidato dalam bahasa Inggris yang baik, yang benar gitu? Apalagi kan kita harus menyesuaikan sama grammarnya gitu. Oke. Ya, Oke, benar-benar. Benar supaya sih. nggak terlalu bergantung sama Google Translate gitu. Benar.
kalau misalnya untuk pidato, untuk speech gitu ya, kan kita benar-benar harus ya nggak jangan dibilang perfect English ya, tapi memang harus benar-benar near perfect gitu loh. Grammarnya harus bagus dan itu bahasanya harus formal-formal, nggak bisa yo what's up guys, how you guys doing? No, itu bisa-bisa apa ya? Wah ini orang parah banget ini, gitu kan? Nggak bisa. Terus juga kalau kayak pidato, maksudnya awal ada pembukaan, ada isi, ada penutupan, gitu-gitu ya. Kayaknya sama aja deh. Tinggal tata bahasa kita dalam berbahasa Indonesia ya ini aja sama bahasa Inggrisnya gimana sih gitu loh. Ya benar, jangan terlalu banyak Google Translate, nanti ketahuan kamu. Ya. Tapi sebenarnya dari Google Translate juga sekalian ngomong ini ya Kak, apa namanya, listening-nya, Ya, cara benar. mereka Setuju, ini. cakep, bener banget itu. Kadang aku juga gitu, cara pronounce ini gimana ya? Oh, Pronounce gitu. ya. Benar. Jadi Google Translate tuh membantu juga sih. Tuh, mungkin apa yang lain perlu ini juga, kalau misalnya nggak tahu cara pronounce, Google Translate tuh membantu banget sih. Tapi untuk pertanyaan tadi speech, mungkin itu aja ya. Aku juga belum pernah soalnya. Nanti kalau udah pernah ya, tinggal di telepon aja, oke? Yap. Kak, boleh ini nggak kasih gitu ada kata-kata motivasi dalam bahasa Inggris gitu? Kita Relax. semua. Oke. Kata-kata motivasi aku cuma satu doang. Relax, you're doing fine. So no matter what you do, you're doing fine. Just do it. Oke, jangan ada yang kayak terlalu stres. Ya ampun, ini bener nggak ya? Just do it. Selagi kayak masih positif gitu loh. Karena kemarin aku ketemu teman, dia itu udah semester akhir, jadi kayak maksudnya ya paham sih orang-orang semester akhir yang kayak, ya ampun apa yang aku lakukan ya setelah ini. Ini rata-rata semester berapa ya? Kalau Catherine sendiri semester 3, Kak. Oh, oke, jadi baru lah ya. Berarti belum stres lah ya, masih have fun lah gitu ya. Setiap pulang kuliah ngopi-ngopi gitu enggak sih? Ya. Tapi kan daring, Kak. Oh iya ya. See, I'm an idiot. Oke. And tadi pertanyaan apa ya? Oh ya, motivasi ya, itu aja sih. Motivasi. Relax, you're doing fine. Karena kayak nggak terlalu harus distreskan sih. And ya, dari dulu aku gitu sih, selalu relax. Tapi jangan terlalu relax banget ya. Itu sih. Sejalan lah ya, Kak. Benar banget. Oke, itu aja sih dari aku. Makasih banyak ya, Kak. Thank you. Sama-sama. Thank you ya, udah support dan nonton, dan semuanya. Iya, terima kasih Kak Catherine, terima kasih juga Kak Vicky. Ini pertanyaan terakhir mungkin Kak ya. Nah Kak, setelah pertanyaan ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir. Aku pribadi mau minta dong barangkali Kakak mau menunjukkan salah satu kemampuannya dalam berbahasa dalam beberapa kalimat, atau ada yang mau duel sama Kak Vicky ngobrol dalam bahasa Inggris? Ada yang mau kah? Sedikit aja Kak, nggak apa-apa kan nanti setelah pertanyaan ini terakhir gitu. Не английский, русский язык. No английский. Понимаешь? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu setelah pertanyaan yang terakhir ini. Boleh nih yang mau adu duel bercakap-cakap sama Kak Vicky dengan bahasa asing ya. Oke, aku tunggu namanya di kolom chat. Oke, pertanyaan terakhir aku pilih dari yang raise hand dari tadi itu Kak Jihan Salsabila. Halo Kak Jihan. Jihan itu kamu anak. Oke, halo selamat sore Kak Vicky. Hai, selamat sore juga. Halo Kak, izin bertanya ya Kak. Kan Boleh. tadi juga disampaikan sama Kak Vicky nih, salah satu supaya kita bisa menguasai bahasa asing itu kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak just do it gitu. Tapi terkadang nih kan buat kita yang belum terlalu jago, kadang kan bahasanya jadi kayak bahasa gado-gado ya Kak. Bahasanya campur-campur nih, bahasa Indo sama bahasa Inggris kayak gitu. Nah sebenarnya kadang ada permasalahan lain nih Kak, selain seperti itu. Kadang ada orang-orang yang menjudge gitu kayak nggak usah sok Inggris deh, ataupun bahkan ada orang yang kayak udah kalian tuh harus membudayakan bahasa Indonesia gitu, jangan mengagung-agungkan bahasa asing gitu. Nah kira-kira buat dari kakak sendiri bagaimana sih Kak untuk kita bisa mengatasi hal tersebut gitu. Kadang aku juga mikir sih apakah memang aku harus bener dulu nih supaya orang-orang juga nggak punya perspektif negatif, atau sebenarnya orang-orang itu juga salah sih, punya perspektif yang salah kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Vicky. Pertama menurut aku ya salah banget lah orang-orang kayak punya perspektif gitu, kayak nggak suportif banget. Maksudnya masalahnya apa? Negatif, emang negatif buat kamu, buat dia apa lagi? Enggak kan sama sekali. Harusnya kayak dia tuh ya memotivasi.
kayaknya salah satu apa ya ini kayaknya ya maksudnya orang-orang Indonesia mungkin kayak yang bisa bahasa Inggris tuh kayak belum terlalu banyak. Kayaknya salah satunya itu deh karena orang-orangnya begitu-begitu loh. Soalnya gini, karena aku kok ke di Omai TV itu ngomong sama orang luar itu kayak umur 15 tahun, bahasa Inggris udah jago banget kayak dari Denmark, Jerman, itu jago-jago banget mereka. Kayak ngomong sama temennya bahasa Inggris tuh kayak ya udah gitu loh. Kayak nggak dijudge sama sekali. Itu sih sedihnya itu sih. Cuman ya cara memperbaikinya sih itu dari pribadi sendiri ya. Dan itu cara ngantisipasinya kalau misalnya ada orang yang kayak gitu ya nggak usah didengerin sih. Cuma satu itu dong. Karena kalau kita dengerin ya akhirnya kita bakal mikir, apalagi kalau misalnya kita setuju ya ampun, bener nggak ya aku harus kayak ngapain ya ngomong bahasa Inggris, harusnya bahasa Indonesia doang. Waduh, udah kacau, kita nggak belajar bahasa Inggris lagi. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Diri kita sendiri kan. Soalnya yang kayak aku bilang tadi, carilah teman atau circle yang benar-benar juga suka sama bahasa dan juga suka belajar bahasa yang nggak bakal ngejudge kalau misalnya kamu belajar bahasa. Apalagi kalau misalnya benar ya, kayak apa sih namanya? Kadang ngomong bahasa Indonesia terus kayak bahasa Inggris kayak dicampur-campur gitu ya. No, that's fine. Kayak apa masalahnya gitu kan? No problem at all gitu. Cuma ya itu tadi, kamu kalau misalnya ada yang ngejudge gitu, kamu udah kalau sama dia kamu nggak usah ngomong ini lagi sama yang orang lain aja. Ya, sama aku aja telepon ya. Oke, Kak Vicky, terima kasih. Ya, semangat ya. Semangat terus belajarnya. Oke, semangat juga buat Kak Vicky. Ya, pasti dong. Ya, terima kasih Kak Jihan, semangat terus untuk belajar bahasanya. Terima kasih juga Kak Vicky. Dan yang terakhir teman-teman, ini dia yang kita tunggukan. Oke, Kak Vicky, ada yang berani atau mau dialog sama Kak Vicky nggak ya? Let's have a dialogue. Anyone? Anyone? But not in English, only Russian and Spanish or Romanian. Oke, silakan on cam. Kak Salsabila Putri katanya Kak, tapi harus on cam ya Kak Salsabila. Yeah, I'm on cam now. Halo. Hi, audible. Mana ya Kak Salsa aja? Udah on cam belum? Kak Salsa. Oh, iya. Udah Kak. Oke, silakan. Mau bahas apa nih? Okay, but before, am I audible? Can you hear my voice clearly? Yeah, I can hear you. Yo, nice. Very nice pronunciation indeed. Oh my God, thank you. It was such a dream come true. I can talk like directly with you. Oh my God, I'm so happy. Oh, thank you so much. It's also a pleasure for me to talk to one of my fans here right now in live. Yeah. So how are you doing today? I'm good. How are you? Doing pretty good. Just chilling with my friends, and now I'm talking to you guys. Very nice. Yeah. So yeah. Like you. What do you want to be in the future? I was di jurusan manajemen and I think in the future I will be a manager. A manager. That's good. Yeah. That's good. Very good. So, but what do you like to do in your free time? What is it? What do you? What I like to do in my free time? Yeah. Like, what's your hobby? What do you like to do? Yeah. My hobbies like singing, watching film, movies. Yeah. I like Harry Potter so much. You like Harry Potter so much? Wait. Yeah. Believe it or not, I haven't watched Harry Potter. Really? You should watch it. Like right now. Right now? Do you hate me now? No. I'm sorry. Oh, okay. Yeah. Okay. Do you like mystery movies or detective movies or something like that? Yeah, I like Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Okay, that's cool. Yeah, that's nice. I like movies where, where it goes towards the mystery side and detective and time travel and all that. Yeah, and because I like Harry Potter, so I'm just learning the British accent as well, but not as good. I not has a good accent yet.
Yeah, I know. Like British accent is probably like the sexiest accent in the world in terms of Yeah. you know. But you should have. I think you should hear this accent, Scottish. Have you ever heard about Scottish? What is it? I'm sorry. Scottish accent. No. No, I think I like Scottish better than British. I know Oh British yeah. sounds really good, but still, Scottish is actually better. Yeah, I think so. So you have to, listen to Scottish as well. Okay, I will research it later. Yeah, but British, it's not bad. It's actually good, but you just have to be careful with the R because British doesn't really pronounce the R. Yeah. Okay. Yeah. Iya. Thank you very much, Kak Vicky. Thank you so much, Salsa. Very good English. Yeah. Nice. Keren Keep banget. learning. Keep learning. Okay. Terima kasih Kak Salsabila sudah berani. Ya, terima kasih Kak Salsabila karena sudah berani tampil di depan bersama Kak Vicky kapan lagi nih. Keren banget ya teman-teman nih kalian. Keren banget. Banget nih yang belum berani. Ya, terima kasih Kak Vicky atas kehadirannya pada sore hari ini. Luar biasa banget memicu kita semua kaum milenial yang lagi sedang dan mau belajar berbahasa asing. Aku juga pribadi yang suka bahasa asing jadi lebih semangat lagi buat belajarnya karena kita biasanya molor-molor karena banyak banget alasan entah dari tugas Kak, entah dari manajemen waktunya yang kurang Kak. Tapi intinya semua itu berbalik lagi pada diri kita nggak sih mau atau enggaknya belajar bahasa gitu ya. Gitu ya Kak. Banget sih, setuju banget. Kalau misalnya waktu kayaknya ada aja deh mau tidur bentar sambil dengerin podcast. Oke. Udah bisa dibilang ya belajar juga gitu. Karena tahu nggak sih itu di YouTube ada judulnya Learn Language While Sleeping. Kayak benar-benar belajar bahasa saat tidur gitu. Benar-benar judulnya itu gitu. Ini orang keren banget gak sih itu judulnya? Yang pun benar-benar gak ada lagi lah alasan intinya itu sih. Gak ada lagi alasan kalau misalnya memang mau belajar ya bisa-bisa aja. Whenever. Iya, betul banget. Jadi intinya teman-teman semua yang bisa aku simpulkan dalam acara sharing session kita pada sore hari ini bersama Kak Vicky, entah itu kita mau belajar bahasa apapun, itu kembali lagi pada niat kita, metode apapun, sebaik apapun, jika kita sendiri nggak ada niat buat melakukan hal tersebut, itu bisa dibilang percuma. Jadi intinya semangat untuk terus belajarnya, terobos terus malasnya ya, kayak gitu. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Vicky atas sore hari ini. Ilmunya bermanfaat sekali. Senang sekali bisa bertemu sama Kak Vicky secara langsung. Dari aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Salam untuk orang-orang yang ada di rumah juga ya. Ya dari kalian. Ya, kalian semuanya sehat-sehat semuanya dan semangat terus belajarnya. Dan ya надеюсь, у тебя очень хорошо. Я будет у тебя здравым, и потому что это самое главное прямо сейчас. Yang tahu artinya aku kasih 1 juta sekarang. Ayo. Sekarang juga. 1 juta pahala ya. 1 juta pahala. Oke, makasih banyak semuanya yang udah support juga terus-terusan, yang like juga videonya, apapun lah pokoknya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang sukses semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan jadi orang yang baik terus. Dan kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ya udah pokoknya nggak usah dengar. Pokoknya terus semangat terus lah intinya. Aku pengen semuanya sukses. Amin ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima Thank kasih you so much for having me. See you guys when I see you.